Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara install dan konfigurasi Win 9 DNS di Ubuntu 2604 LTS terbaru. Tutorial cara install dan konfigurasi Win 9 DNS server di Ubuntu 26.04 LTS. Nah, apa itu Win 9 DNS? Win 9 adalah akronim dari Berkeley Internet Name Domain version 9 yang merupakan software domain name system atau DNS open source dan gratis yang paling banyak digunakan di internet hingga hari ini. Win 9 ini mampu menerjemahkan nama domain ke alamat IP, kemudian bertindak sebagai server otoritatif, resolver rekursif, atau keduanya, dan umumnya digunakan pada sistem operasi Linux untuk mengelola infrastruktur jaringan. Untuk penjelasannya bisa baca-baca di internet ya, kita langsung praktek ke bagaimana cara install sampai nanti setting private name server. Jadi kalau misalnya agen punya VPS dan ingin menghosting websitenya di VPS tersebut, akan bisa menggunakan private name server atau CLNS. Jadi bisa menggunakan name server privat seperti ns1domain.com, ns2domain.com, dan seperti itu. Untuk OS saya sudah coba pakai Debian, pakai Ubuntu 2604 LTS. Coba kita login ke terminal Linux dulu. Untuk VPS saya pakai Vultr RAM 1 GB cuma untuk percobaan aja. Pertama kita update sistem dulu untuk patching security, keamanan, dan update software dan dependensi yang terinstall ke dalam sistem Ubuntu ini. apt update. Kalau mau lebih cepat, DNS resolvernya bisa diganti ke Cloudflare atau Cloudflare dan Google. Nah, name server biasanya hanya dua saja, name server 111, ini diganti ke 111 dan 888, yang ini dihapus saja.
Oke, kita tunggu sampai update sistemnya selesai. Jadi kalau kita pakai VPS, kita bisa pakai private name server di domain websitenya. Kalau di server hosting kan name servernya pakai name server bawaan hosting. Misalnya kalau di domain Asia pakai ns1 domain asia.com dan ns2 domain asia.com. Nah, kalau kita pakai server sendiri, nanti bisa pakai private name server dari nama domain kita sendiri. Tunggu, ini masih update kernel hidup. Ini saya coba pakai Ubuntu 2604 LTS terbaru, dan untuk tutorialnya ini bisa dipraktekkan ke semua distro Ubuntu. Ini saya coba pertama kali di Ubuntu versi 12.04 LTS. Jadi dari versi awal saya pakai ini dari Ubuntu 12.04 LTS tahun 2012 yang lalu, tapi masih bisa dipakai hingga hari ini. Pertama kita install toolbin dan bin 9 util dan dependensinya. Setelah itu kita edit file named config lokal di dalam folder etc bin. Kemudian paste baris berikut ini. Untuk domain com ini diganti ke domain kita sendiri. Misalnya saya pakai mode 35.set. Mode 35.set. Kemudian kita masuk ke folder, kita bikin folder zone di dalam direktori etc bin pakai command make dir t. Kemudian kita bikin file zone untuk domain node 35 set tadi, lalu kita isikan record berikut ini: nano node 35 set db. Nah, untuk record domain com ini diganti node 35 set. Kemudian untuk suara record node 35 set, dan untuk server domainmu.com ini harus dalam format FVDN atau fully qualified domain name, misalnya srv node 35.set. Untuk serial ini mengikuti tahun, bulan,
dan tanggal, misalnya tahun 2026 bulan 4 tanggal 1/01. Nah, langsung scroll ke kolom NS, mode 35 set, mode 35 set. Ini tinggal diganti aja. Kemudian MX Record kalau mau pakai email di dalam VPS nya, mode 35 set. Mode 35 set. Kemudian untuk IP address ini harus diganti. Nah, kita copy server IP nya, server IP saya. Oke, untuk node untuk A-Record ini wajib diisikan dengan server IP kita. Nah, IP saya 64.176.80.167. Kita record NS1, record untuk NS1. Kemudian SPF record. Oke, sudah. Untuk TTL atau temp to levelnya saya set ke 14.400. Oke, kita save sudah. Kemudian kita setting red in EDR ARPA. Kemudian masukkan suara rekornya, mode 35 set, SFP mode 35 set. Suara rekor harus sama dengan rekor di file DB yang tadi. Mode 35 set. Mode 35 set. Kemudian resolve count. Di resolve count kita tambahkan set nama domain tadi, mode 35 set. Kemudian kita restart pin 9, kita restart. Oke, setelah itu kita tambahkan, kita setting private name server di registrar domain. Karena saya pakai Namecheap, kita settingnya di Namecheap di sini. Tapi mayoritas hampir sama caranya. Kita copy server IP nya. Nah, di kolom register name server kita add name server NS1, kemudian masukkan IP address seperti ini. Kemudian NS2 down,
lalu kita ganti name servernya, kita update. NS1 node 35 set. Jadi ini alternatif kalau misalnya tidak mau menggunakan DNS atau proxy CDN kayak dari Globstar seperti itu. Dan NS2 node 35 set. Oke, sudah, kita tunggu propagasi DNS ya. Kalau provider luar seperti Namecheap biasanya untuk propagasi DNS nya lebih cepat dibandingkan dengan provider lokal. Nggak tahu kenapa ya, kalau di lokal itu bisa lama sekali, kalau di luar itu penyebaran DNS nya itu bisa lebih cepat. Kita cek di what'smydns.net node 35 set. Nah, belum menyebar, tunggu sebentar. Oh ya, kemudian lupa di file named.com option jauh. Oh, sudah tidak ada forwardernya ternyata. Di node 35 set. Masih mengarah ke Globstar, kita tunggu dulu. Atau kita rendahkan TTL nya. TTL kita bikin ke misalnya ke 100, 3600. Untuk default kita set ke 100 biar cepat propagasinya. Service kita restart.
Oh iya, ini masuk ke malah directory root. Pantesan kok tidak resolve. Kita pindahkan dulu ke folder zone. cd etc bin zone. Oke, systemctl restart bin. Oke, kita tunggu propagasi. Coba kita install tool DNS util. Sudah terinstall. Cek status bin 9. Statusnya aktif dan running. Kenapa resolve? Oh, mungkin ada firewall. Oh ya, ini firewallnya aktif. USB status verbos. Oke, kita tambahkan dulu. Kita enable port bin 9 allow. allow 53 TCP systemctl start. Ya, kita tunggu dulu. Kalau nanti belum resolve juga kita coba nonaktifkan DNS nya, nonaktifkan firewallnya. Coba kita matikan firewallnya terlebih dulu. Systemctl stop.
Oke, nah ini udah resolve ya. Kita dik node retrieve pakai command dik, dan jawabannya questionnya domain saya node 35 set. Untuk rekornya resolve kemana, dan jawabannya unword section. Ini unword section node 35 set TTL record TTL 3600 di record. Nah ini alamat IP VPS saya tadi. Lalu kita cek di Watch My DNS. Nah ini udah ada yang resolve ke IP VPS saya. Nah ini sebagian udah resolve. Kemudian karena ini masih kosongan, masih domainnya masih kosong, servernya masih kosong, kita coba install Nginx. Kemudian kita coba akses. Terus coba pakai proxy. proxyset.com. Connection Revus 4443. Kita coba install Let's Encrypt. Kemudian kita request SSL untuk domain saya tadi. Startnya lalu kita coba cek. Nah ini udah dapat diakses server ini Nginx 1.28.3 Ubuntu. SSL nya Let's Encrypt. Oke, sekian dari saya tutorial hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.